Kita ini melawan penjahat kerah putih. White collar crime itu sesuatu yang jauh lebih jahat daripada kejahatan-kejahatan yang kita lihat kriminalitas biasa. Karena ini mengambil kesejahteraan masyarakat, dan dalam konteks ini, kepentingan ini DPR, legislatif, eksekutif harus paham bahwa kepentingan terhadap pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset ini untuk kepentingan publik. Senin, 6 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto bersama para pejabat tinggi negara menyaksikan langsung penyerahan barang sitaan negara di kawasan smelter PT Tinindo Internusa, Bukit Intan, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Penyerahan 6 smelter buih timah dari Kejaksaan Agung kepada perusahaan timah milik negara yang sebelumnya smelter ini dikuasai para terdakwa dalam skandal korupsi tata niaga timah. Total aset 6 smelter ini disita dari perusahaan swasta yang melakukan penambangan liar di kawasan PT Timah. Diperkirakan mencapai angka 6 hingga 7 triliun rupiah. Dan kasus korupsi yang melibatkan ke-6 perusahaan itu menyebabkan kerugian negara hingga 300 triliun rupiah. Penyitaan terhadap smelter yang kurang lebih 7 triliun itu oleh negara, itu langkah yang sudah sangat bagus. Itu langkah hukum yang memang negara dalam hal ini memang tegas di dalam mengambil langkah terhadap situasi penyitaan aset. Dan yang paling penting sebetulnya bahwa itu oleh ahli waris nanti harus ditanggung, ya jelas namanya kewajiban, tuntutan itu tidak berhenti meskipun ada pelaku yang meninggal dunia. Melihat banyaknya kasus korupsi yang merajalela di tanah air, desakan masyarakat menuntut pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset terus digaungkan. Nasib RUU yang sudah digagas oleh PPATK sejak tahun 2008 di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berakhir melempem. Bahkan hingga 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo selesai berganti Presiden Prabowo, pengesahan RUU perampasan aset tak pernah ada kabarnya lagi. Saya lihat sebetulnya di Indonesia ini untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset ini tidak terlalu sulit. Karena kita harus melihat dari sisi kita sudah punya undang-undang tipikor, kita punya undang-undang TPPU, di situ kan bisa dimasukkan di dalam selip pasalnya. Kita ini melawan penjahat kerah putih. White collar crime itu sesuatu yang jauh lebih jahat daripada kejahatan-kejahatan yang kita lihat kriminalitas biasa. Karena ini mengambil kesejahteraan masyarakat, dan dalam konteks ini, kepentingan ini DPR, legislatif, eksekutif harus paham bahwa kepentingan terhadap pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset ini untuk kepentingan publik. Kasus lain yang menghebohkan publik adalah ditetapkannya Halim Kala sebagai tersangka korupsi oleh Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi atau Kakortas Tipidor Mabes Polri pada 3 Oktober lalu. Adik kandung mantan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala terseret kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangkit listrik tenaga uap PLTU 1 di Desa Jungkat, Siantan, Kalimantan Barat. Yang jelas harusnya kan kita melihat kesetaraan di mata hukum itu semua sama. Tapi kalau kita melihat kasus PLTU di Kalbar ini, bayangkan kasus 2008, kemudian di situ kemarin baru ditemukan 2 alat bukti tahun 2025. Bayangkan berapa itu? 17 tahun. Itu menurut saya sesuatu yang tidak make sense ya, tidak masuk akal. Proses hukum yang terjadi di dalam kaitan dugaannya semua jelas sudah dalam posisi ini jelas. Jadi menurut saya harusnya di dalam kaitan konteks kebijakan hukum, masalah hal-hal yang harus dilakukan di dalam penegakan hukum itu harus tidak boleh memandang bulu. Bergeser ke kota Cirebon, Jawa Barat. Viral video aksi pencurian sepatu jemaah yang terjadi di Masjid Raya At-Taqwa, Jalan RA Kartini, Cirebon. Ironisnya,
kejadian yang terjadi pada 5 Oktober 2025 itu, pelakunya diketahui merupakan anak dari mantan wali kota Cirebon yang baru saja menjalani masa tahanan lantaran terlibat kasus korupsi pembangunan gedung sekretaris daerah. Kasus pencurian berakhir damai secara kekeluargaan. Kalau misalnya orang itu melakukan tindak pidana kriminal yang remeh-temeh, kita lihatlah pencuri sandal jepit, pencuri coklat, dihukum seberat-beratnya. Orang-orang yang punya hukuman yang korupsi miliaran, triliunan, ratusan miliar, bahkan terakhir itu ada yang dinilai kuadriliun, itu hanya range-nya 4 sampai 6 tahun penjara. Itu sesuatu yang sangat-sangat tidak pas. Itu sesuatu yang memang di dalam konteks penegakan hukum banyak sekali permainan di dalam vonis-vonis.